Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Putri Cindara Dewi dengan NIM H0624302. Dan saya Subhan Melinda dengan NIM H0624 506. Dan saya Nurul Safika Sara dengan NIM H0624 327. Kami merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan IPA Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini kami akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas pengganti dari mata kuliah Wawasan Sosial Budaya dan ITEX. Di sini kami mengambil judul Teknologi Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang. Untuk penjelasan materi selanjutnya, simak video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengelolaan sampah. Jadi, pengelolaan sampah yaitu cara mengatur dan menangani sampah, mulai dari cara mengumpulkan hingga membuangnya dengan benar, agar lingkungan itu tetap bersih dan sehat. Kemudian, adapun macam-macam dari sampah itu, yang pertama itu adalah sampah organik. Terus macam-macam dari sampah organik itu terdiri dari sampah sisa makanan dan sampah sisa daun-daun. Terus adapun sampah anorganik yang terdiri dari plastik, kaca, dan sampah kaleng. Terus adapun sampah berbahaya yaitu sampah yang dapat merusak kesehatan, di mana seperti sampah limbah kimia dan limbah obat. Nah, selanjutnya ada cara mengelola sampah. Caranya itu yang pertama mengumpulkan, memisahkan, dan kemudian sampah yang dipisahkan sesuai jenisnya supaya mudah diolah. Nah, yang kedua itu membuat kompos. Sampah organik diubah menjadi kompos yang bisa dipakai sebagai pupuk tanaman. Yang ketiga ada membakar sampah atau yang disebut insinerasi. Nah, sampah yang dibakar dengan suhu tinggi supaya volumenya bisa berkurang dan bisa menghasilkan sebuah energi. Nah, yang keempat itu ada tempat pembuangan akhir atau disebut dengan TPA. Sampah yang dibuat di tempat khusus yang dirancang supaya tidak mencemari lingkungan. Yang kelima ada membuat biogas. Nah, yang dimaksud dengan membuat biogas ini, sampah organik diolah jadi gas yang bisa dipakai untuk bahan bakar. Daur ulang sampah. Mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik, kertas dikumpul secara terpisah. Yang kedua, mengelola sampah jadi bahan baru. Sampah tersebut diproses agar bisa menjadi bahan baru. Misalnya, plastik yang dilelehkan dan dicetak ulang. Saat mengelola sampah dan daur ulang. Yang pertama, mengurangi banyaknya sampah di tempat pembuangan. Yang kedua, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Yang ketiga, menghemat sumber daya alam dan energi. Nah, adapun teknologi dan peristiwa di baliknya, teknologi pengelolaan sampah adalah serangkaian metode dan alat yang digunakan untuk mengelola, mengolah, dan meminimalkan limbah yang dihasilkan oleh manusia agar tidak mencemari lingkungan. Nah, teknologi ini memanfaatkan prinsip pengetahuan, terutama dalam bidang fisika. Nah, pemisahan bahan berdasarkan prinsip fisika seperti ukuran dan magnetisme. Contoh, penggunaan magnet untuk mengambil logam dari sampah. Nah, yang kedua itu ada teknik kimia, penguraian bahan organik melalui proses kimia seperti pembusukan dalam biogas atau pembakaran terkontrol untuk mengurangi volume sampah. Nah, yang ketiga ada teknik biologi, pemanfaatan mikroorganisme dalam proses pengomposan untuk mengurai sampah anorganik menjadi sampah yang berguna. Terus bagaimana sih teknologi itu digunakan atau diterapkan? Nah, beberapa teknologi pengelolaan sampah yang umum digunakan yaitu yang pertama pengomposan. Pengomposan itu sampah organik diurai oleh mikroorganisme menjadi kompos yang digunakan sebagai pupuk. Adapun daur ulang, recycle, sampah seperti plastik, kertas, logam dipisah, dibersihkan, kemudian diolah kembali menjadi bahan baku baru. Terus insinerasi. Adapun pembakaran sampah untuk mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Terus adapun yang terakhir yaitu pengelolaan biogas. Sampah organik diuraikan dalam kondisi anaerob untuk menghasilkan gas metana yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Dampak bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dampak positif. Pertama, mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Yang kedua, menghasilkan bahan baku baru dan energi terbarukan. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan tempat pembuangan sampah yang luas. Yang keempat, membantu mengatasi masalah perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dampak negatif. Proses
aerasi bisa menghasilkan polutan jika tidak berkelola baik. Yang kedua, pengelolaan TPA yang buruk bisa menyebabkan pencemaran air tanah. Yang ketiga, pengolahan yang tidak efisien bisa menyebabkan limbah berbahaya. Pandan etika dan tantangannya, yang pertama itu etika, keadilan lingkungannya. Pengelolaan sampah harus adil, tidak membebani masyarakat miskin atau daerah tertentu. Kesadaran masyarakat, perlu edukasi agar masyarakat mau memilah sampah. Nah, adapun dengan tantangannya, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan teknologi dan dana.